Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di balik cerita akan mengisahkan tentang sebuah danau yang bernama Rawa Pening. Danau yang terletak di Kabupaten Semarang ini terkenal dengan keindahan alamnya, hingga banyak wisata yang singgah ke tempat itu. Sejauh mata memandang, di balik keindahannya, Rawa Pening ternyata menyimpan kisah misteri, yaitu seekor naga yang bernama Baru Kelinting. Kisah ini bermula dari sepasang suami istri yang bernama Ki Hajar dan Nyai Selakanta. Keduanya tinggal di sebuah desa yang berada di lembah di antara Gunung Telomoyo dan Merbabu, yaitu desa Ngasem. Mereka terkenal dengan sifat baiknya, sehingga orang-orang desa pun segan kepadanya. Suatu ketika, Nyai Selakanta menginginkan memiliki seorang anak. Mendengar keinginan sang istri, Ki Hajar pun setuju dan memutuskan untuk bertapa di Gunung Telomoyo dengan harapan agar dimudahkan untuk memiliki seorang anak. Dan ternyata pertapaan yang dilakukan Ki Hajar sangatlah lama hingga berbulan-bulan. Nyai Selakanta pun menunggunya, namun ia tak kunjung pulang. Hingga pada suatu hari, ada keajaiban yang datang dari diri Nyai Selakanta. Ia secara tiba-tiba mengandung bayi, dan akhirnya bayi itu pun lahir. Akan tetapi, Nyai Selakanta merasa kaget karena anak yang ia lahirkan memiliki wujud naga yang mengerikan. Antara senang dan sedih, ia pun tetap berbesar hati untuk merawat darah dagingnya hingga tumbuh dewasa. Dan anak ini pun diberi nama Baru Kelinting, sesuai dengan nama tombak dari sang ayahnya, yaitu Tombak Baru Kelinting. Suatu hari, Baru Kelinting bertanya kepada ibunya mengenai siapa sosok sang ayahnya. Dan Nyi Selakanta pun menjawab bahwa ayahnya bernama Ki Hajar. Namun sampai saat ini ia sedang dalam pertapaan di Gunung Telomoyo. Setelah mengetahui ayahnya, Baru Kelinting pun diminta oleh ibunya untuk mencari ayahnya tersebut. Baru Kelinting sempat ragu apakah sang ayah akan mengakui sebagai anaknya yang berwujud naga ini. Tetapi Nyi Selakanta ibunya membekali tombak pusaka ayahnya sebagai bukti bahwa ia benar-benar anaknya. Atas restu ibunya, Baru Kelinting pun pergi mencari ayahnya ke Gunung Telomoyo. Baru Kelinting menyusuri berbagai area di gunung tersebut, hingga akhirnya ditemukanlah sebuah pertapaan yang ternyata di situ Ki Hajar berada. Baru Kelinting menghampiri ayahnya dan memperkenalkan diri serta menunjukkan pusaka tombak yang ia bawa. Namun Ki Hajar masih belum percaya kalau ia adalah anaknya. Lalu Ki Hajar memerintahkan Baru Kelinting untuk mengitari Gunung Telomoyo sebagai pembuktian bahwa dirinya memang anaknya. Dan Baru Kelinting pun berhasil mengitari gunung tersebut dengan kesaktiannya,
Setelah itu, barulah Ki Hajar mengakui bahwa ia adalah anaknya. Atas perintah ayahnya, baru Kelinting disuruh bertapa di Bukit Tugur untuk mengubah dirinya menjadi wujud manusia yang sempurna. Maka berangkatlah baru Kelinting ke Bukit Tugur yang lokasinya ada di dekat desa Pato. Desa yang terkenal dengan kesombongan warganya dan kebiasaan perburuannya. Pada musim panen, warga desa ini mengadakan pesta besar-besaran dan mencari hewan buruan di Bukit Tugur sebagai pelengkap makanan pestanya. Pada perburuan itu, warga menemukan seekor naga besar yang tidak lain adalah baru Kelinting yang sedang bertapa. Dan warga pun beramai-ramai menangkap serta memotong-motong naga tersebut untuk acara pesta. Saat riuh pesta dimulai, datanglah seorang laki-laki yang ternyata adalah wujud baru dari baru Kelinting. Namun, ia datang dengan badan penuh luka dan berbau amis. Ketika warga bertemu dengannya, mereka tidak senang akan keberadaannya yang dianggap sebagai pengemis karena penampilannya tersebut, dan warga pun mengusirnya dengan kasar. Sementara ia juga sedang merasa kelaparan dan hendak meminta makanan pada warga desa tersebut. Untungnya ada seorang perempuan yang baik hati bernama Nyi Lantung yang memberikannya makanan lezat. Nyi Lantung pun mengakui kalau warga desanya memang mempunyai sifat yang buruk. Mengetahui perilaku warga desa yang demikian, baru Kelinting hendak memberinya pelajaran dan meminta Nyi Lantung menyiapkan lesung bila mendengar suara gemuruh. Baru Kelinting pun menantang semua warga untuk menunjukkan kehebatannya dengan berkata, siapapun warga desa yang mampu mencabut lidi yang ditancapkannya, maka baru Kelinting akan mengakui kehebatan warga desa Patok dan ia akan pergi dari desa itu jauh-jauh. Warga pun meremehkannya dan mencoba untuk mencabutnya, tetapi tidak ada yang berhasil. Dan akhirnya baru Kelinting pun mencabut lidi itu. Dan menyemburlah air yang sangat deras serta menenggelamkan desa yang berisi orang-orang angkuh. Bahkan lama-kelamaan air tersebut menjadi genangan yang amat luas. Tetapi tidak bagi Nyi Lantung yang selamat karena lesungnya yang berfungsi sebagai perahu. Sejak saat itu, baru Kelinting pun menjadi sosok misteri yang menjaga danau Rawapening. Dari cerita ini dapat diambil pesan moral bahwa kesombongan dan tidak berbuat baik kepada orang lain adalah sumber petaka. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.